Halo, sudah tak berasa dengan waktu ya. Sekarang udah mencapai bulan November ya. Hitungannya mau akhir tahun jatuhnya kan. Biasanya kan di promo akhir tahun itu kan banyak ya dari segi hitungannya mau apapun juga sekalipun ya. Sekarang bulan udah November, Desember, berarti kan promo-promo akhir tahun udah mulai kan. Nah, Eka mau menjelaskan promo-promo akhir tahun yang ada di Suzuki. Nah, Eka mau menjelaskan mobil keluarga yang ada di kita yaitu XL7. XL7 itu diskonnya besar nggak ya? Dan apakah XL7 itu perbedaannya dari antara Zeta, Beta, Alpha seperti apa? Ayo kita simak untuk segi interior dan eksteriornya untuk segi dari XL7, Zeta, Beta, dan Alpha. Yuk! Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Eka dengan sales Suzuki Grand Wisata Bekasi. Nah, kali ini Eka masih di tempat nih sama yang teman-teman nih, Om Tante. Tapi jangan bosan-bosan ya untuk nonton video Eka kali ini. Nah, Eka masih di tempat yang semula nih, di PT Sejahtera Buana Trada Cabang Grand Wisata Bekasi. Nah, kali ini Eka mau menjelaskan untuk segi interior dan eksterior untuk segi mobil XL7. Nah, kita lihat yuk segi depan untuk segi interiornya XL7. Nah, kita mulai pertama awalnya dulu untuk segi Zeta ya. Untuk hitungannya tipe yang standarnya banget lah ya, nggak standar banget lah sih. Masih oke lah standar. Untuk segi depannya ini nih yang membedakan Zeta, Beta, Alpha. Kalau Zeta ini dia ada krum-krumannya di sini depan. Ada krum-krumannya. Kalau untuk segi lampu sama. Untuk Zeta, Beta, Alpha udah LED untuk segi lampu. Dan untuk segi depannya sekalipun untuk fog lamp juga udah sama. Untuk Zeta, Beta, Alpha. Yang membedakan di depan hanya untuk perbedaannya ini nih. Untuk krum-krumannya di tipe Zeta ya teman-teman. Kalau di tipe Beta sama Alpha seperti ini nih. Untuk interiornya warna hitam, lebih jiwa ke sporty ya hitungannya untuk tipe Beta dan Alpha. Ini kurang lebih untuk Beta dan Alphanya. Sama kan untuk depannya dia tidak ada krum-kruman, ya hanya ada krum-kruman di tipe Zeta. Nah, ini untuk segi eksteriornya, untuk segi depannya ya, barusan Eka menjelaskan. Nah, kita lihat dari segi sampingnya sekarang untuk eksteriornya untuk XL7 sendiri. Nah, kalau untuk segi XL7 Zeta ini untuk spion dia dibantu sama tangan untuk nutupinya. Belum elektrik untuk segi spionnya ya. Dan untuk peleknya dia beda antara Zeta dan Beta. Kalau Zeta seperti ini nih peleknya nih. Kalau untuk ukuran ban sama pelek sama, untuk ukuran hanya bedanya model peleknya aja yang membedakan antara Zeta, Beta, dan Alpha. Kalau Alpha fender semua ada untuk Alpha fendernya dan sudah dilengkapi roof railnya juga sama antara Zeta, Beta, dan Alpha. Itu sama untuk segi roof railnya ya. Nih roof rail seperti ini ya. Dan untuk handle tangannya nih dia. Kalau Zeta itu untuk handle tangannya sewara dengan bodi. Kalau Beta dan Alpha dia ada krum-kruman. Seperti ini nih krum-krumannya nih. Tidak sewarna dengan bodi. Untuk krumannya antara Beta dan Alpha seperti ini. Kalau Zeta tadi dia sewara dengan bodi. Dan untuk spionnya sekalipun. Kalau spionnya antara Beta dan Alpha udah electric foldable mirror. Kalau yang Zeta dibantu sama tangan untuk nutupin spionnya. Dan untuk peleknya sendiri hitungannya Beta dan Alpha ya. Beta dan Alpha seperti ini nih. Penampakannya antara hitungannya velgnya ya. Beta dan Alpha seperti ini nih peleknya nih. Kalau Zeta tadi lebih beda bentuknya peleknya. Kalau selebihnya sama. Ada Alpha fendernya, terus ada roof railnya. Segi samping hanya membedakan dari handle tangan, spion, pelek. Aja ini saja sih untuk perbedaan antara Zeta, Beta, dan Alpha. Nah, sekarang Eka mau menjelaskan eksterior untuk segi belakangnya antara XL7, Zeta, Beta, dan Alpha. Yuk kita lihat untuk segi belakangnya. Nah, ini Eka udah di posisi di eksteriornya untuk XL7, Beta untuk segi belakangnya ya. Nah, pasti penasaran kan untuk segi perbedaannya, segi belakangnya antara Zeta dan Beta dan Alpha. Nah, Zeta itu segi belakangnya dia belum ada defogger nih. Hanya kaca film doang. Nih untuk dari segi belakangnya. Tapi sama-sama sudah dilengkapi sensor parkir 2 titik. Sama. Nah, ini untuk segi belakangnya ya.
Untuk segi belakangnya sendiri, untuk lampunya udah LED itu di tipe Beta Alpha. Nah, untuk tipe Zeta itu dia belum dilengkapi lampu LED ya nih. Kalau di tipe Beta dan Alpha ada lampu LED berbentuk L. Seperti ini nih, yang bentuk L itu lampu LED-nya di tipe Beta dan Alpha. Nah, nih seperti ini. Kalau di Zeta dia belum ada. Nah, ini untuk segi eksteriornya segi belakang ya untuk mobil XL7. Nah, untuk Beta sendiri untuk eksteriornya untuk dari segi belakang. Kalau Beta sudah dilengkapi defogger. Nih, sudah ada defogger. Sama-sama sudah ada sensor parkir, ada kamera mundur. Nah, yang membedakan apa antara Beta, Zeta, dan Alpha? Zeta itu dia belum menggunakan sistem hybrid kalau Zeta. Kalau Beta sudah menggunakan sistem hybrid. Ini dia ada tulisan hybridnya. Kalau di tipe Beta udah ada menggunakan sistem hybrid ya teman-teman ya. Kalau Zeta belum. Ini perbedaan segi belakangnya ya. Kalau antara perbedaannya segi belakangnya antara Beta, Alpha. Nah, segi belakangnya ada membedakan lagi antara Beta dan Alpha. Nah, untuk segi lampunya dia sama. Lampunya udah LED. Beta dan Alpha sama. Yang membedakan yang kelihatan banget nih, spoiler. Kalau untuk segi Alpha sudah dilengkapi spoiler. Kalau Beta tidak ada spoiler. Dan juga ini ada list-listan chrome di Alpha. Dan juga ada apa? Ada tulisan XL7 Alpha. Itu yang membedakan antara XL7 Beta dan Alpha. Dan ada berlogo tulisan juga hybrid. Karena hybrid itu ada di tipe Beta dan Alpha. Kalau Zeta tadi tidak ada kan logo tulisan hybridnya. Kalau untuk sensor parkir dia sama. Antara Zeta, Beta, Alpha sudah dilengkapi sensor parkir 2 titik. Dan sudah dilengkapi kamera mundur untuk segi semuanya antara Zeta, Beta, Alpha semuanya sudah dilengkapi kamera mundur. Dan ini untuk sekian hitungannya eksteriornya ya untuk segi XL7, Zeta, Beta, dan Alpha. Yuk kita hitungannya kita intip untuk interiornya untuk segi XL7, Zeta, Beta, dan Alpha. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini Eka udah di dalam mobil XL7. Nah, kita mau menghitungnya mau mereview untuk segi dalam interiornya antara Zeta, Beta, dan Alpha. Nah, ini Eka ada di salah satu mobil untuk XL7 Zeta. Untuk Zeta-nya sendiri, untuk segi setirnya nih, sudah ada pengaturan audio di setir. Ini untuk tipe Zeta. Beta dan Alpha juga sama-sama sudah ada pengaturan di setir. Yang membedakan antara Zeta itu dia tidak ada cruise control di sini nih. Zeta, kalau Beta dan Alpha ada cruise controlnya, ini tidak ada. Nah, untuk AC-nya itu seperti ini untuk penampakan AC-nya untuk segi yang Zeta. Nah, untuk head unit sama, untuk head unit sama-sama dilengkapi sama-sama dilengkapi kamera mundur. Dan untuk segi dalamnya ini dia yang membedakan antara Zeta, Beta, dan Alpha. Ini ada cup holder. Kalau ini cup holder biasa ya, yang Zeta ya. Tidak ada pengatur suhu dingin minuman ya. Kalau di tipe Beta dan Alpha ada hitungannya ini cup holder ini untuk bisa naruh minuman itu ada pengatur suhunya. Jadi minuman itu akan tetap dingin. Itu hanya di tipe Beta dan Alpha. Nah, untuk interior selebihnya di tipe Beta dan Alpha ada handrest tangan di sini. Kalau Zeta tidak ada, kosong, tidak ada handrest nih, kosong. Kalau Beta ada handrest ya, hitungannya sandaran tangannya. Kalau ini belum ada. Dan kalau ini untuk tipe Zeta dia masih menggunakan anak kunci. Nih tipe Zeta. Yang membedakan salah satunya juga nih, kalau tipe Beta dan Alpha udah smart keyless entry. Dia masih menggunakan kunci. Dan spion masih belum tutup otomatis, dibantu sama tangan nih. Untuk spionnya nih seperti ini nih. Tadi kan udah dijelasin kan. Nah, kalau untuk segi kursinya ya, yang membedakan antara Beta, Zeta, dan Alpha, Zeta itu tidak ada yang hitungannya pengatur ya untuk pompa. Hitungannya untuk bangku itu turun atau naik, jadi menyesuaikan pengemudi. Itu tidak ada di tipe Zeta. Kalau Beta dan Alpha ada. Jadi bangkunya ini bisa dinaikin, bisa diturunin. Itu hanya di tipe Beta dan Alpha. Dan untuk interiornya juga Zeta seperti ini nih. Kurang lebih penampakannya nih. Nih list-listnya seperti ini. Nah, ini juga dashboardnya seperti ini nih. Zeta, mohon maaf. Zeta seperti ini karena antara Beta, Zeta, dan Alpha beda dashboardnya untuk hitungan segi penampakannya ya. Untuk Zeta seperti ini nih untuk penampakannya. Nah, ini untuk segi interiornya untuk XL7 Zeta. Kalau untuk segi di baris keduanya sebenarnya sama sih semuanya, nggak ada membedakan.
karena baris keduanya sama, dan dia di baris keduanya ini ada handrest nih, sandaran tangan. Antara zeta, beta, dan alpha semua sama untuk segi baris kedua. Dan baris kedua sekalipun dia ada hitungannya ini soket untuk ngecas di baris kedua ada nih. Jadi tinggal tambah adaptor aja ya untuk ngecas ya. Dan untuk ornamen penyimpanannya dia banyak sih. Ini di segi pintu ada banyak sih untuk untungannya untuk menyimpan air minum ya atau apa ada banyak. Dan ini untuk baris kedua, dan ini sudah dilengkapi hitungannya AC sudah double blower. Dan tipe ini sudah ada di tipe zeta, beta, dan alpha. AC-nya sudah double blower. Yuk kita lihat untuk baris ketiganya. Nah ini kita mau ke baris ketiganya ya. Nah kalau cara masuk ke baris ketiga seperti ini, dengan dinaikin ke atas, turun. Nah seperti ini. Nah ini untuk baris ketiganya, dan baris ketiganya sekalipun dia lumayan luas ya hitungannya ya, tidak sempit. Di baris ketiganya juga ada tempat penyimpanan minuman nih, ada nih. Dan di baris ketiga dia tidak, ini hitungannya aku tingginya 175 ya, hitungannya masih oke. Dan kaki aku tidak mepet loh, ini jatuhnya loh di baris antara baris bangku kedua ketiga itu tidak mepet kaki aku, hitungannya aku tingginya 175. Jadi hitungan dari kaki aku tidak mepet banget. Dari segi atas ini juga tidak panas jatuhnya ya, karena ada ruang lagi nih. Seperti ini di baris ketiga, dan baris ketiga sekalipun juga nyaman kok. Untuk perjalanan jauh ya lumayan lah hitungannya, baris ketiga nggak akan tersiksa sekali. Yuk kita lihat lagi kembali keluar. Nah ini Eka udah di XL7 tipe beta untuk segi interiornya. Untuk interiornya membedakan itu antara zeta dan beta. Untuk segi setirnya, nah nih dia sudah dilapisi kulit untuk segi setirnya. Kalau cruise control sama-sama sudah dilengkapi cruise control antara zeta dan beta. Untuk head unit sama, untuk head unit nih. Untuk AC juga kurang lebih hampir sama. Yang membedakan tadi yang Eka mau jelasin, ini dia cup holder pendingin minuman. Ini dia ada pengatur suhu minuman. Jadi hitungannya minuman akan tetap dingin. Taruh di sini, jadi minuman bapak ibu tetap dingin walaupun kondisi panas atau apa tetap dingin karena ada pengaturan suhu. Ini yang membedakan antara zeta dan beta. Ada ini cup holder pendingin minuman. Dan untuk segi tadi yang membedakan ini handrest tangan nih. Zeta tidak ada handrest tangan. Kalau beta dan alpha ada handrest tangannya nih untuk sandaran tangan. Nah sandaran tangannya ini seperti ini. Nah nih ada konsol box lagi nih, tempat penyimpanan antara beta dan alpha. Nah ini bisa dimajuin. Nah seperti ini nih. Dan untuk antara dashboardnya, nah ini kurang lebih untuk penampakan dashboardnya untuk tipe X7 beta ya. Ini dia untuk interior dashboardnya sendiri nih. Untuk dashboardnya untuk X7 beta. Untuk interior dalam semuanya sama, warnanya hitam. Kayak yang sebelumnya tadi kan Eka udah liatin kan untuk X7 interiornya zeta. Kurang lebih sama kan, warnanya hitam kan. Untuk krum-kruman di sininya pintu juga sama kan, kurang lebih hampir sama krum-krumannya ini nih. Nah, untuk spionnya ini udah electric foldable mirror. Tinggal dipencet, tutup. Nah, spionnya seperti ini. Kalau tadi tipe Zeta kan dibantu sama tangan untuk menutupinnya spionnya. Dan ini untuk segi interiornya untuk segi beta. Dan untuk baris keduanya yuk kita lihat yuk untuk baris keduanya XL7 beta. Nah Eka udah di baris kedua untuk XL7 beta. Apa yang membedakan untuk baris kedua dan ketiganya? Teng teng teng, sama aja. Untuk perbedaan baris keduanya antara XL7 Zeta, Beta, dan Alpha. Untuk baris kedua dan ketiga sama. Hai, ketemu lagi dengan Eka. Nah, Eka mau menjelaskan interiornya untuk XL7 Alpha. Nah, XL7 Alpha yang membedakan antara Beta dan Alpha, ini dia yang paling mencolok. XL7 Alpha itu ada e-mirror, ini dia, yang bisa merekam. Kameranya bisa kamera depan dan belakang, atau bisa setengah-setengah. Bisa 50%-nya depan, bisa 50%-nya belakang. Nah, ini untuk penampakannya ya, kurang lebih seperti ini nih. Kalau untuk head unit antara Beta dan Alpha sama. AC juga sama. Cup holder pendingin minuman sama. Sama ini juga. Handrest tangan sama juga. Nih, tipe Alpha dan Beta sama. Yang membedakan itu hanya e-mirror. Untuk segi setir, ada pengaturan audio di setir, ada cruise control, sama dilepasin kulit, apa hitungannya dilapisi kulit, sama. Dan untuk kuncinya juga sekalipun Beta dan Alpha sama, udah smart keyless entry. Kuncinya seperti ini nih, yang Beta dan Alpha. Kalau Zeta tadi kan masih menggunakan anak kunci.
Jadi untuk segi ngidupinnya udah putus start engine untuk beta dan alpha. Untuk segi interiornya ini kurang lebih untuk interior depannya ya, baris ke depannya ya, untuk segi alpha dan beta tadi Eka udah menjelaskan. Dan untuk baris keduanya dan ketiganya dia untuk interiornya kurang lebih sama. Nah, kalian tim mana nih? Eka barusan udah menjelaskan kan segi interior dan eksteriornya antara Zeta, Beta, dan Alpha. Kalian mau pilih yang mana nih? Zeta kah? Beta atau Alpha? Nah, untuk promo-promonya sendiri dia beragam-beragam. Hitungannya antara Zeta ada promonya sendiri, Beta ada promonya sendiri, Alpha ada promonya juga sendiri. Dan untuk segi promonya, untuk pembelian itu kita bisa cash, kredit, COP kantor, ataupun tukar tambah. Kalau untuk promonya sendiri, nah hubungi Eka di bawah ini ya. Dan untuk pembeliannya sekalipun, kalau umpama mau pembelian cash nih, untuk pembelian cashnya itu kita ada cash bertahap. Cash bertahapnya gimana Mbak Eka? Di tahun pertama pembayaran 50%, di tahun berikutnya itu 50% lagi. Dan untuk cash bertahap itu, kalau mau tahu infonya lebih lengkap, nanti Eka kasih nih di akhir videonya untuk hitung-hitungannya cash bertahap antara tipe Zeta, Beta, dan Alpha. Dan untuk promo-promonya sendiri di akhir tahun ini nih antara Beta, Zeta, dan Alpha. Nih Zeta nih untuk promonya nih Eka mau ngasih kunciannya. Untuk DP-nya bisa mulai dari 10 jutaan. Nah tunggu apa lagi? Pasti penasaran kan? Kok bisa DP 10 juta ya Mbak Eka? Nah kalau seumpamanya nih mau dibuat angsurannya umpama 3 juta atau 4 juta bisa kok. Nanti Eka bisa bantu hitungin. Dan kita tenor paling lama itu bisa tenor hingga 8 tahun. Tuh kurang apa lagi. Dan juga Eka juga ada menyediakan apa? Bunga 0%. Nah kurang apa lagi? Bunga 0%. Tenor hingga 8 tahun. Bisa tukar tambah juga. Pembelian bisa COP kantor juga. Cash kredit juga melayani. Tuh apalagi hubungi Eka di bawah ini ya. Untuk mengikuti promo-promo yang di Eka, selalu ikutin channel Eka yang bernama Eka Suzuki Indomobil. Nah, nggak usah khawatir, kita menyediakan juga kok mobil test drive-nya. Jadi hitungannya apa ya? Bapak Ibu tidak ngelihat dari segi interior eksterior, tapi beli dari segi kenyamanannya. Nah, umpamanya Bapak Ibu pengen test drive nih sama Eka, boleh hubungi Eka. Mbak Eka, aku mau test drive dong untuk XL7-nya, gimana caranya? Boleh hubungi Eka ke bawah ini biar mengetahui suspensinya untuk XL7 ini seperti apa. Jadi tidak beli dari segi interior dan eksterior, tapi beli segi dari kenyamanannya. Dan untuk di akhir video Eka ini, nah Eka tidak mau capek-capek, tekan tombol like dan loncengnya untuk mengikuti promo-promo yang ada di Eka. Apalagi promo akhir tahun, lebih besar, so pasti. Jadi tonton channel Eka, yuk dah. Assalamualaikum.